Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu belum terdengar jelas. Saya ulang ya, tapi untuk semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyaring suara bapak-bapak, tak apalah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah. Wal imam yang kami muliakan, Ustadz Dr. Urai Salam, beliau duduk di belakang. Namanya sama-sama Urai. Tadullah abang saya. Takmir Masjid Nurul Huda. Nurul Huda, para ustadz, tokoh masyarakat, para hajah yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan secara umum ikhwan dan akhwat yang hadir pada majlis yang mulia ini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang pertama dan utama kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dan menjadi penyaksi hadirnya saudara kita yang mungkin dia belum sempat melepas rindu dengan orang tuanya. Baru berapa malam Ustadz Reja di Kalbar? Ada seminggu? Ada ya? Oh, berarti udah sempat juga lah ya. Cuman masih bujangan ini. Nah, saya ngasih tahu ya. Ya, alhamdulillah kita menjadi penyaksi beliau bisa hadir ke sini. Tidak banyak yang seingat kami yang bisa bertahan di Gaza dalam situasi yang luar biasa seperti itu, yang sebenarnya pemerintah Indonesia pun tidak merekomendasikan kan. Jadi memberikan pilihan, ini mau balik atau mau bertahan gitu kan. Iya, tentu saja pemerintah Indonesia tugas utamanya adalah menjaga keselamatan warga negaranya. Tetapi kalau ada orang yang siap untuk berjuang, berjihad tanpa paksaan, itu tentu menjadi suatu keutamaan. Alhamdulillah, setidak-tidaknya ada duta Kalbar di sana. Allahu Akbar. Jadi kalaupun belum sempat ke sana, ya setidak-tidaknya kita merasa masih satu wilayah, satu daerah dengan Ustadz Reza yang hadir bersama kita. Dan juga sebelumnya ada Ustadz Lutfi serta ikhwan-ikhwan yang lain, ada 6 orang ya. Ini Ustadz Reza ini bersama bapaknya, tapi bapaknya rombongannya Ustadz Lutfi. Jadi beliau bertahan di sana. Tadi saya tidak kenal karena dulu waktu saya ketemu terakhir masih imut-imut. Sekarang sudah bapak-bapak, alhamdulillah. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, waktu kita tidak banyak. Saya mohon maaf terlambat. Tadi ada tabrakan, kayaknya memang sering tabrakan di sana ya. Ada tabrakan adu banteng antara 2 truk. Jadi terlambatnya sekitar setengah jam lah. Kita langsung saja ke sini. Ini ada sebuah ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang lain juga sebutkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel
dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dalam Al-Quran tidak banyak umat yang dilaknat oleh Allah. Para ikhwan sekalian, jamaah Masjid Nurul Huda dan para ikhwan yang hadir di sini, tentu kita semua paham Firaun, ya kan? Jadi simbol kejahatan manusia, kedurhakaan, ketiranian manusia. Tapi Firaun tidak ada disebutkan laknat terhadapnya. Firaun. Nah ini ada makhluk, ada kaum yang Allah eksiskan dengan izinnya, bahkan dilaknat berkali-kali, bahkan dengan menyebutkan nama kaumnya. Dan disebutkan, dilaknati mereka itu oleh Nabi yang justru diutus oleh Allah kepada mereka. Daud dan Isa putra Maryam. Al-Afi mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa mereka telah dilaknat dalam Taurat dan Injil. Dan tentu saja dalam Al-Quran atau Al-Furqan. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga ada yang lain. Ada dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Baqarah. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini, karena mereka menyembunyikan kebenaran. Dalam surah Al-Ma'idah, kalau tidak salah, atau dalam surah Al-Baqarah ya, mereka menyebut Allah sebagai memiliki sifat kikir, na'udzubillah. Itu Bani Israel. Lanjut. Saya sebenarnya ingin menyampaikan ini. Nah, ini saja kita pahami sama-sama. Para ikhwan, silakan dilihat. Ini menurut yang kami hayati. Setidak-tidaknya ada 7 fase yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi kepada Bani Israel. Kita pernah dengar kisah kaum Samud? Ibu-ibu pernah dengar kaum Samud? Dalam Al-Quran ya, umatnya Nabi Salih, tetapi sudah punah, nggak ada lagi. Sudah dihancurkan oleh Allah karena durhaka kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka. Pernah lagi dengar kaum Sodom? Umatnya Nabi, itu Allah hancurkan, musnah. Kita cuma mendengar ceritanya dari Al-Quran. Orangnya, kisahnya paling mungkin puing-puingnya, puzzle-puzzlenya mungkin masih tersisa. Tetapi mereka dimusnahkan oleh Allah karena durhaka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku homoseksual. Jadi, umat-umat terdahulu bila mana mereka zalim, mereka durhaka kepada Allah, Allah segerakan azabnya, hancur, binasa, punah. Akan tetapi tidak dengan makhluk ini, manusia ini. Semua kejahatan yang dulunya pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu yang kemudian Allah hancurkan, juga dilakukan oleh Bani Israel. Dan mereka tetap Allah eksiskan dengan izin Allah. Tentu ada sebab. Lanjut, kita lihat. Nah, ini adalah masa sejarah awal. Masa sejarah awal. Sebelum mereka bernama Bani Israel. Baru Nabi Yakub atau Nabi Israel beserta anak-anaknya. Ya kan? Jadi nanti kita memang, itulah pinternya Yahudi. Mereka menyebut negaranya dengan Israel. Padahal Israel itu adalah nama Nabi. Nabi Yakub. Nabi Yakub juga bergelar sebagai Israel. Tapi kemudian anak-anaknya diberi nama atau disebut dengan Bani Israel atau Yahudi. Ya, sejarah awal. Kemudian pada masa berikutnya adanya perjuangan masa eksistensi mereka. Pada masa kapan itu? Pada masa Nabi Musa. Ini kan sejarah panjang nih kan. Kalau Nabi Yakub, dari mana para ikhwan sekalian? Nabi Yakub ini masih ada keturunan nggak sama Nabi Ibrahim? Masih. Coba sebutkan anak-anak nih. Cucunya, anak dari anak dari Ishak, benar. Jadi ini adalah sejarah panjang atau turunan panjang Bani Israel.
Dimulai dari Nabi Ibrahim, punya dua anak, anak yang kedua bernama Yakub. Dari Yakub itulah kemudian melahirkan banyak sekali generasi Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Makanya kalau kita baca sejarah sebenarnya paling banyak sejarahnya itu adalah cerita tentang Palestina dan sekitarnya. Kenapa demikian? Karena di situ silih berganti dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel. Lantas kemana anak pertama Nabi Ibrahim? Hampir tidak punya cerita. Ya kan? Tidak punya cerita. Ceritanya itu dari Nabi Ibrahim, kemudian lahirlah anak beliau yang pertama bernama Ismail dari ibunda Hajar, terus rentetannya. Setelah itu ada nggak? Hampir nggak ada cerita kan? Kapan ceritanya dimulai? Panjangnya. Setelah sekian ribu tahun, muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dimulai cerita kedua dari Bani Ismail. Saya punya sebuah buku, judulnya menggelitik. Apa judulnya? Kisah yang hilang dari Bani Ismail. Masya Allah saya bilang, memang keren dia bikin judul. Karena memang tidak ada cerita. Ceritanya pasti ada, cuman tidak dibukukan. Tidak ditulis oleh para ahli sejarah. Karena memang tidak ada tokoh-tokoh utama di situ. Tidak ada nabi di situ. Nabi terputus dari Ismail sampai Muhammad SAW itu panjang sekali. Kalau Nabi Yakub atau Nabi Ishak itu tidak pernah putus. Selalu silih berganti. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang jaraknya dengan Rasul itu tidak terlalu panjang dalam sejarah. Kurang lebih ya 500-an tahun atau 600-an tahun. Itu dalam sejarah hanya sekelumit ya, kecil ya. Sejarah itu kan panjang. Kalau 500 tahun itu digambarkan dengan satu paragraf yang tidak terlalu panjang. Oke. Masa eksistensi. Ini mereka pada masa Nabi Musa alaihissalam, para ikhwan, maka banyak sekali perjuangan Bani Israel. Saya mau tanya dengan jamaah masjid yang ada di sini. Apa yang tergambar dari akhlak Bani Israel terhadap para nabi? Kalau saya kasih clue, apakah mereka betul-betul taat atau durhaka? Durhaka. Apakah mereka berkhianat atau jujur? Berkhianat. Apakah mereka benar-benar berjihad atau mangkir dari jihad? Tidak mau berjihad. Makanya kalau mereka mengklaim bahwa Palestina itu adalah tanah yang Allah janjikan kepada mereka, benar. Tetapi bagaimana respon mereka terhadap janji itu? Para hamba Allah sekalian, kalau kita buka ayat dalam Al-Quran, mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Tidak mau masuk ke dalamnya karena di dalamnya terdapat orang-orang yang kuat, gagah, perkasa. Padahal Allah perintahkan pertama kali kepada mereka untuk masuk ke dalam Baitul Al-Ardul Muqaddasah, disebutkan seperti itu. Agar mereka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Awalnya begitu. Tetapi mereka mangkir, tidak mau masuk, tidak mau berjuang. Bahkan dengan kata-kata yang sangat pongah sebenarnya. Mereka katakan, masuklah kamu, wahai Musa, bersama saudaramu. Biarlah kami termasuk orang-orang yang duduk saja. Itu Bani Israel. Disuruh oleh Allah berjihad, mereka menolak. Disuruh oleh Allah untuk taat kepada Rasulnya, mereka berkhianat. Disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Menjadi manusia yang harusnya pertama kali mengimani Rasulullah. Mereka justru tutupi kebenaran. Turunlah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 159. Laknat terhadap mereka yang menyembunyikan kebenaran. Aneh sebenarnya. Harusnya manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah itu adalah orang Yahudi. Harusnya. Karena mereka adalah manusia yang menunggu Nabi. Mereka itu manusia penunggu Nabi. Dan mereka meyakini Nabi akhir zaman pembawa syariat sempurna.
Hanya saja masalah besarnya bagi mereka, ternyata Nabi akhir zaman tidak sebagaimana biasanya. Biasanya kan selalu di sekitar Baitul Maqdis Palestina. Selalu begitu. Kali ini Allah sesuai dengan kehendaknya, namanya juga Allah kan sesuai dengan kehendaknya. Tiba-tiba qadarullah Allah munculkan Nabi di tanah yang gersang, yang justru dalam tanda kutip tidak memiliki peradaban. Kala itu Arab sebutannya adalah jahiliyah. Ya, orang anak perempuan dikubur hidup-hidup, nyembahnya patung terbuat dari roti, bas lapar dimakan Tuhannya. Nah itu orang Arab tuh. Tetapi Allah utus Rasul Muhammad SAW di situ. Kaget orang Yahudi, sejak itu mereka bersumpah untuk tidak ikut dengan agama ini. Itu orang Yahudi. Para ikhwan sekalian, dalam surah Al-Fatihah, kita kan sering baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim yang kita minta petunjuk jalan lurus kepada Allah itu adalah jalan agar kita dibersamakan dengan orang-orang yang diberi iman oleh Allah. Bukan orang yang dimurkai dan juga bukan orang yang sesat. Para ulama bisa dikatakan hampir sepakat. Yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah Yahudi. Ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Apa kira-kira perbedaannya? Sama-sama durhaka. Sama-sama finnar nantinya. Sama-sama maksiat. Bedanya apa? Kalau mau kita sebut Arab jahiliyah dulu dengan orang-orang Yahudi, apa bedanya? Kemaksiatan ini. Bedanya sangat jelas. Kalau orang Yahudi, mereka bermaksiat dalam kondisi tahu kebenaran. Dia sangat tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman. Dia sangat tahu. Cuman dia tak mau kasih tahu. Kenapa? Karena ternyata ini orang bukan dari kalangan Bani. Nah itu al-maghdub tuh. Dia berkhianat dalam kondisi tahu. Dia berbuat maksiat dalam kondisi paham, berilmu. Kalau disebut dia pintar, memang iya. Banyak orang pintar dari sini. Tetapi dengan kepintarannya, dia berbuat makar menghancurkan dunia. Itu Bani Israel. Nah, eksistensi pada masa Nabi Musa. Terus, kapan para ikhwan? Al-Ardul Muqaddasah. Masa Baitul Maqdis bagi orang Yahudi. Mereka Allah kasih kesempatan untuk berinteraksi dengan Baitul Maqdis dengan Palestina. Kapan masanya? Sebagian ulama sebenarnya mufassir menyebutkan bahwa Nabi Musa tak sampai masuk ke Palestina. Ada juga yang mengatakan masuk. Tetapi banyak mufassir lain yang menyatakan bahwa Nabi Musa tidak sampai masuk ke Palestina. Yang kemudian masuk ke Palestina adalah murid beliau yang bernama Yusha bin Nun. Inilah kemudian yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Dan pertama kali, kami katakan tadi, mereka masuk itu, Allah perintahkan untuk tunduk dan sujud. Jadi, ini Masya Allah. Namanya juga Allah. Allah jelas maha segalanya, maha tahu. Ini adalah manusia yang Allah sudah sangat paham. Kalau mereka nanti bercokol di Baitul Maqdis, pasti akan berbuat kerusakan. Makanya sejak awal, ketika Allah mengambil janji dari Bani Israel, Allah perintahkan mereka masuk kepadanya dengan apa? Dengan tunduk dan bersujud merendahkan diri. Itu yang pertama. Terus diancam dengan apa? Diancam dengan gunung atau bukit Tur Sina. Atau diancam dengan dihancurkan dengan bukit yang akan dijatuhkan di atas kepala mereka. Jadi ini adalah manusia yang Allah telah pahami, Allah telah ketahui. Jika dia bercokol nanti di Baitul Maqdis akan berbuat kerusakan. Makanya sejak awal Allah telah ambil janji kepada mereka agar jangan sampai macam-macam. Kira-kira gitu. Ya, kita lanjutkan di sini. Masa Ar-Ardul Muqaddasah. Jadi para ikhwan, memang mereka pernah, tetapi saya katakan lagi,
mereka mengkhianati janji Allah itu. Makanya para hewan ini juga sekaligus semacam nasihat kepada kita. Kalau suatu kenikmatan Allah berikan kepada kita, tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, maka Allah akan alihkan. Dan Allah akan ancam dengan dengan kemaksiatan berikutnya yang kita anggap enteng. Menjadi rusak hatinya. Ya. Terus, kemudian fase yang keempat, masa keemasan Nabi Daud dan Sulaiman. Para hewan, mereka sangat mengelu-elukan Nabi Daud. Makanya kerajaan yang mau mereka bangun sekarang, yang disebut sebagai, menurut mereka kan, negara Israel, atau disebut sebagai Daud Raya. Seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, kalau Nabi ini sangat dielulukan oleh mereka, betul-betul mereka jadikan sebagai simbol keberhasilan, kemenangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar-benar orang Yahudi menghormati Nabi Daud dan Sulaiman? Tidak. Kalau kita baca, ada buku yang terkenal dari orang-orang Yahudi, bahkan lebih dia hormati daripada kitab Taurat atau Perjanjian Lama gitu ya. Lebih mereka hormati. Apa itu? Talmud. Talmud itu semacam catatan-catatan dari para hakom-hakom Israel terdahulu, hakom-hakom Yahudi terdahulu. Atau kalau bahasa kita, itu seperti tafsir. Jadi bukan wahyu, bukan firman Allah atau firman Tuhan mereka, bukan seperti itu. Tidak sebagaimana Taurat dan Injil gitu ya. Perjanjian Baru dan Lama tidak seperti itu. Tetapi ini semacam tafsir. Tetapi oleh orang-orang Yahudi ini betul-betul dihormati, bahkan dilulukan di atas Perjanjian Baru dan Lama. Nah, di dalam Talmud disebutkan bahwa, saya mau ngomongkannya pun tak sampai hati. Mereka sebut Nabi Daud itu sebagai orang yang tukang kawin. Naudzubillah. Bahasanya buruk. Banyak lagi yang lain. Terus Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat tiran. Ada interaksi Nabi Sulaiman dengan syaitan yang kemudian bersinergi gitu kan. Makanya mereka sebut sebagai kuil Sulaiman. Sebutannya itu kan kuil Sulaiman. Tidak ada dalam literatur agama kita, agama Samawi, itu kuil itu tidak ada. Pasti harusnya masjid. Harusnya begitu. Tetapi mereka meninteraksikan bahwa Sulaiman itu adalah punya ikatan khusus, perjanjian khusus dengan makhluk-makhluk yang tidak nyata itu. Seperti itu. Mereka sebut sebagai kuil Sulaiman. Na'udzubillah. Ya, menurut mereka ini adalah masa keemasan. Nah, para ikhwan. Kemudian masa kehancuran. Setelah masa Nabi Daud dan Sulaiman, Bani Israel atas kehendaknya semata mereka hancur lebur, diserang oleh Nebukadnezar, raja dari Babilonia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Bukhtanasar. Betul ya, Sareja? Jadi yang saya baca begitu. Nebukadnezar menghancur leburkan mereka, bahkan menyamaratakan dengan tanah Baitul Maqdis. Kala itu Masjid Al-Aqsa sudah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Pada masa itu beliau, kita sama-sama tahu, istananya saja Masya Allah, apalagi masjidnya. Dibangun dengan sangat baik oleh Nabi Sulaiman. Pada masa anak cucunya, dihancur leburkan karena diserang oleh Nebukadnezar. Kemudian, para ikhwan, saya kasih tanda di sini, tahun 935 sebelum Masehi. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang Yahudi menyebar ke seluruh dunia. Tidak lagi tinggal di Palestina.
Dan ini tidak pernah kembali. Orang Yahudi tidak pernah kembali ke Palestina. Kecuali kapan? Kecuali di masa kita. Makanya ini penting sekali kita pahami. Dunia ini para ikhwan, para hamba Allah sekalian, tidak pernah seperti ini. Kecuali sekarang. Dulunya orang Yahudi itu ada di mana-mana. Mereka itu orang kalahan, orang tertindas. Sekarang para ikhwan, para jamaah sekalian, orang siapa yang menjadi sekutunya Yahudi sekarang? Konco-konco Yahudi. Sebut saja yang pertama Amerika Serikat ya. Amerika Serikat pernah mengusir Yahudi di awal-awal. Setelah itu siapa lagi? Inggris. Inggris pernah punya peraturan melarang orang Yahudi di daerah Inggris, Britania Raya. Siapa lagi? Ya itu yang paling terkenal. Lainnya mungkin ada Rusia. Rusia pernah terjadi huru-hara yang mengusir orang-orang Yahudi. Apalagi Jerman, semua paham kan bagaimana perbuatan bagaimana apa yang dilakukan oleh Nazi, Hitler dan Nazi terhadap orang Yahudi. Terus kita ceritakan, itu sudah tahu semua. Itu dulunya begitu. Sekarang berbalik. Makanya saya katakan, dunia tidak pernah seperti ini kecuali sekarang. Ketika orang-orang Yahudi dengan izin Allah semata, bukan karena jumlahnya banyak, mereka kembali ke Baitul Maqdis. Puncaknya adalah tahun 1948. Makanya kalau kita punya panjang waktu, kita bisa pahami satu persatu bagaimana ayatnya dalam Al-Quran. Kami katakan lagi, para ikhwan sekalian, ada nggak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kronologis umat Islam? Ada nggak? Berurutan gitu ya. Umat Islam berawal dari ini, lanjut begini, nanti begini, dan seterusnya. Ada nggak? Nggak ada. Ada, tapi cuman bukan dalam Al-Quran. Dalam hadis ada. Ada nggak umat yang lain disebutkan begitu? Nggak ada. Tapi kalau Bani Israel, Allah sebutkan blueprintnya. Allah sebutkan perjalanannya satu persatu. Mulai dari awal, bahkan Allah sebutkan punya hubungan dengan Nuh, sampai nanti Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya dengan melalui umat yang Allah bangkitkan nanti. Bisa kita baca, setidaknya ada 9 ayat dalam Al-Quran. 8 ayat betul-betul berurutan. 1 sampai 8 surah Bani Israel. Ditambah dengan 104 dalam ayat surah yang sama. Gamblang sekali. Maaf, bahkan mungkin orang yang bodoh macam kita ini pun paham dengan ayat itu. Karena ayat itu menurut hemat kami muhkamat, jelas. Hanya Yahudi, hanya Bani Israel yang Allah jadikan begini. Tentu ada makna dan sebabnya. Dan kita tidak boleh berdiam diri, para ikhwan. Kita tidak boleh abai, cuek. Kenapa demikian? Karena ini terjadi di masa kita. Orang Yahudi kembali ke Palestina pada masa kita. Ya mungkin memang anggaplah masa kita. Karena diawali dengan 1900 sekian gitu kan pada abad ke-20. Kita ini kan manusia abad ke-20, 21. Seperti itu. Ya. Terus. Nah ini. Kalau tadi nih mereka eksodus kemana-mana. Ribuan tahun lamanya. Coba disebutkan dari 935 sebelum Masehi sampai ke tahun 2000 atau 1948, berapa ribu tahun itu? Nah, hitunglah ya. 1000-an tahun lebih. Oke. Allah kasih kepada mereka masa untuk menang. Ini Allah Maha Kuasa. Dalam hati kita pun bertanya, ya Allah ngapalah orang yang seperti ini, kok dikasih kesempatan untuk menang? Ayatnya mana? Dalam rentetan tadi yang kami katakan, Quran surah Al-Isra atau Bani Israel ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kata Allah. Ini ayat yang berapa? Yang ke-6. Artinya apa? Masih ada ayat sebelumnya dan setelahnya.
Cuman kita bahas yang keenam nih. Tentang apa? Tentang kesempatan, kata Allah. Kemudian kami berikan kesempatan kepadamu untuk mengalahkan musuh-musuhmu, kata Allah. Dan kami bantu engkau Yahudi dengan anak dan harta yang banyak. Dan kami jadikan engkau kelompok yang lebih besar. Para ikhwan sekalian, kenapa kita highlight lagi ayat yang ke-6 tadi? Coba lihat di sini. Adakah orang Yahudi menang di sini? Tidak ada. Ayat yang ke-6 tentang kemenangan mereka. Kapan mereka menang? Lagi-lagi di masa kita. Saya mau tanya, satu aja sederhana. Ibu-ibu dulu lah. Ibu-ibu, mana paling gampang nyari Pepsodent sama siwak? Ibu-ibu, mana yang paling gampang nyari siwak apa Pepsodent? Pepsodent. Padahal itu punyanya orang Saudi. Menang mereka. Kita kalau di Pontianak masih agak nyaman. Banyak pilihan. Masuk ke mall, banyak tuh. Kalau di tadi saya tak tahu nih. Ada yang buka warung nggak di sini? Ada kan? Coba, lebih untung kan jual Unilever? Dikenal orang. Harganya terjangkau. Memasyarakat. Berkualitas. Yahudi. Apalagi itu selain Pepsodent? Pasangannya. Ada sampo clear. Nah, milulan lagi Nestle. Yang bagian apa? Yang bagian dari produk Unilever, Lifebuoy, sabun apa lagi? Kalau Lux masuk juga nggak? Banyak sekali. Sabun-sabun yang kita kenal itu, barang-barang yang kita kenal punya dia semua. Itu salah satu kemenangan dia. Terus apa lagi? Uang. Uang yang menjadi standar harta gitu ya. Anggaplah begitu. Saya bukan orang ekonomi. Tapi standar devisa negara, kalau selain emas, kan dolar. Punya Amerika. Yang lebih tinggi lagi, selain itu, kalau di Asia apa yang paling tinggi? Singapura. Nanti ini, jangan-jangan kita ini lebih suka nyimpan uang dolar Singapura daripada rupiah. Tak can. Bedanya jauh. Yahudi. Mereka menang. Mereka entah di mana-mana. Tetapi hasil jerih payah mereka itu, kerja mereka itu para ikhwan, kita rasakan. Dan nanti hasil dari apa yang mereka lakukan, digunakan untuk membantai saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar. Siap jihad? Mulai dari boykot, itu yang paling real saat ini. Dan infak, jelas. Tapi boykot itu di depan mata kita, setiap hari gitu itu. Bayangkan nanti setiap kalau nak beli susu Milo, kita bayangkan digunakan untuk beli peluru, untuk membunuh bantai saudara kita yang di Palestina. Tolak itu semua. Tengok-tengok nanti, kalau nak beli air mineral tuh, pokoknya dah kita coret dah. Aqua, kalau susu kan banyak tuh ya, Pak Ustadz Rianto. Warnanya banyak. Kalau di Kemayan apa aja tuh? Nanti sambil diedukasi ke warung-warung tuh. Agar nanti dia memberikan pilihan produk-produk yang kira-kira tidak punya afiliasi hubungan dengan orang-orang Yahudi. Oke, sedikit lagi. Nah, tentu tidak fair kalau kita hanya ngomongkan kemenangan mereka dalam Al-Quran. Ini Masya Allah para ikhwan. Tadi kan ayat yang ke-6. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah. Liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Ini potongan ayatnya yang bagian yang mau kita bahas. Kata Allah, maka apabila datang hukuman dari kejahatan yang kedua, Allah akan bangkitkan musuh-musuhmu yang mereka akan menyeramkan muka-mukamu wahai orang Yahudi, dan mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk dulu pertama kali. Dan mereka akan hancurkan sehancur-hancurnya apa yang mereka kuasai. Ini yang belum terjadi.
Jadi tadi ayat yang ke-6 mereka menang. Ayat yang ke-7 sebenarnya ini adalah janji Allah terhadap kehancuran Yahudi. Lantas kemudian kita pun bertanya, kapan tuh Ustaz? Iya kan, ada nggak mau nanya gitu? Semuanya nanya kita ini. Kalah terus nih, kapan menang? Nah, kapan hukuman terhadap perbuatan kejahatan yang mereka yang terakhir itu, yang kedua itu. Kapan akan Allah berikan? Tandanya adalah dalam ayat 104 dalam surah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ard. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, kata Allah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang hukuman yang kedua. Wa'dul akhirah itu adalah hukuman yang kedua atau hukuman yang terakhir. Ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan engkau atau kami akan datangkan kalian dalam kondisi bercampur baur. Ini memang mufasir tidak semuanya langsung mengklik dengan kondisi sekarang. Kami agak susah nyari tafsir yang langsung menghubungkan dengan sekarang. Dan itu bisa kita maklumi. Karena memang tafsir dulu dibuat, disusun oleh para mufasir ketika orang Yahudi masih dalam kondisi tertindas. Jadi nggak nampak kemenangan mereka kapan. Kecuali tafsir-tafsir yang sekarang. Nah, ini maksudnya para hamba Allah sekalian. Allah akan datangkan mereka dalam kondisi bercampur baur. Ternyata kalau ini kita saksikan bagaimana hadirnya, berkumpulnya orang-orang Yahudi ke Palestina, yang puncaknya tahun 1948 kemerdekaan mereka itu, mereka berasal dari berbagai negara seluruh dunia. Bercampur baur. Mereka memang aporia. Ada yang dari kulit hitam, ada yang dari kulit putih, mata sipit, mata biru, mata coklat, bahkan ada dari kalangan negara-negara dan sekitarnya. Mereka berdarah Yahudi tapi bercampur baur dengan warna kulit yang bermacam ragam. Bercampur baur mereka, jor-joran datang ke Palestina. Mereka kuasa itu. Tetapi mereka lupa bahwa ayatnya dalam Al-Quran, kalau mereka sudah bercampur baur, apa yang akan terjadi? Wa'dul akhirah, Allah akan hancurkan mereka. Kehancuran yang kedua. Jadi para hamba Allah sekalian, mudah-mudahan di masa kita Allah tampakkan kemenangan itu. Jadi bukan hanya kita mendengar bagaimana mereka menang, tapi mudah-mudahan di generasi kita atau bahkan mungkin di generasi anak cucu kita nanti Allah tampakkan hadirnya atau terjadinya wa'dul akhirah. Hanya saja, ini yang terakhir dari kalimat yang akan kami sampaikan, tidak ada satu kaum pun yang Allah takdirkan untuk untuk menyaksikan perjuangan Al-Aqsa, kecuali di situ Allah berikan peluang kemuliaan. Siapa yang pertama kali para hamba Allah sekalian yang membebaskan Masjid Al-Aqsa? Umar, Khalifah, orang termulia nomor 3 setelah Rasul, Abu Bakar dan Umar gitu kan. Satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Ahli surga ini Umar Ibn Khattab. Kemudian dilanjut dengan siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, raja terbaik pada masanya atau gubernur terbaik pada masanya. Jadi selalu orang-orang mulia, kelas para nabi, kelas para khalifah, kelas para ulama, dan kelas para pejuang yang membebaskan Masjid Al-Aqsa, memerdekakan, tentu saja kalau sudah kemerdekaan pembebasan Masjid Al-Aqsa, dan yang saya titipkan benar, kami titipkan benar, jangan abai. Apapun yang berhubungan dengan Al-Aqsa, kita interaksi, kita ikuti. Seperti itu. Ya, alhamdulillah saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang memberikan perhatian berat khusus kepada masalah pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Alhamdulillah, para hamba Allah sekalian. Ya, ini mungkin di lain kesempatan kita bahas sedikit tentang Zion, karena tidak
Tidak adil juga kalau kita bicara tentang kejahatan satu kaum, padahal sebenarnya tidak semuanya kaum itu. Ada satu virus yang masuk di situ sehingga mereka menjadi buruk. Nah, sebutannya adalah Zionis atau Zionisme. Orangnya Zionis. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang salah itu dari kami, karena kelemahan kami, kelebihan kami. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah pada Ada yang minum kah? Tiga orang, Hah? 3 orang nonton. Ada yang minum kah? Oh hidup. bangsa Yahudi ya. Yang mana tadi dilakukan termasuk budayanya dan akan dibawa kita berdoa kepada Allah di dunia mudah-mudahan kehancuran kaum Yahudi itu akan segera tiba. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah rangkaian Selesai. pada malam hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan satu apapun. Kemudian kami informasikan bahwasanya penggalangan dana infak